Alhamdulillah, makin hari puasa makin semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu lemes aja ya Bang Rio. Lemes banget lu, kayak kangkung kemarin sore lu. Nah, lemes teh, lemes. Kenapa sih? Bosen lo? Bosen puasa? Enggak. kok bisa bosen kamu ngawur Parah kamu. lu. Maksud gua kalau bosen berkegiatan di bulan puasa itu isi dengan positif aja. Contohnya? Itu apa tuh namanya, baca-baca kisah Nabi tuh seru tahu. Itu menarik tuh Bang. Kamu Keren bisa. ya? Wah, Keren kisah Nabi ya? lu nggak tahu. Akhirnya gue sih. dari kisah-kisah Nabi itu gue jadi tahu tuh ternyata itu kebanyakan orang-orang tuh salah tepat sasaran gitu. salah tepat sasaran itu gimana? Salah Nah, apa maksudnya tepat? itu kayak salah sasaran Salah maksudnya sasaran, kan. nah. Jadi mereka itu kebiasaan makan sahur sembari makan malam. Jadi sahur tuh nggak usah. Nggak boleh tuh. Ternyata nggak boleh itu. Berarti yang gue lakuin selama ini salah dong? Salah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selama ini seumur hidupmu puasamu nggak diterima. Terima. Anakmu lu nanggung semuanya. Nah, jangan gitu. Udah itu yang kayak main game, ngisi abis sahur main game sampai maghrib nggak boleh juga. Nggak boleh. Salah juga berarti itu. Ya salah lah, ibadah lah. Main game lu ngapain di situ? Fokus yo, traweh, sholat gitu, zikir. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya. Biar puasanya makin berkah, ya kan? Pahalanya juga dapatnya bener. Umur berapa umur? 38. 38, penuh kezoliman. Udah seumuran sama Vespa lu. Tapi dari tadi Bang Rio kita ngoceh-ngoceh gini ternyata udah mulai acaranya. Udah mulai? Udah tuh. Ya Allah. Kita udah ada di acara Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya, yang disponsori oleh Nippon Pen. Hebatnya Nippon Pen, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Berwarna. Berwarna, Bro. Iya. Gokil. Tadi gue udah ini calling Habib Jafar juga pengen datang, dia lagi OTW. Habib Jafar. Ada lagi dia? Habib Jafar ada lagi. Wah, Panggil kesempatan loh. Itu kesempatanmu untuk bertanya-tanya. Tanya-tanya nih. Aku juga mau tanya-tanya nih. Banyak ya pertanyaannya. Gak tersesat gua. Woi. Habib Jafar. Saya bawa Habib Jafar. Bawa sabiru, bawa sabiru. malam nongkrong kayak begini, ngobrol-ngobrol. Ini hal-hal tidak penting, teman-teman. Ya Allah. Kalau gitu saya duduk ya. Duduk. Silakan duduk Habib Jafar. Ada, bawa Abah Rigen nih. Bawa Abah Rigen. Abah Rigen. Abah Rigen. Jadi nanti nanya sama Habib boleh, sama Abah juga boleh. Iya. Anu, branding baru. Usah ngada-ngada lah kayak lalu. Bikin PR ini gue sebentar lagi ini. Pertarungan hidup dan mati gue sebentar lagi nih. Kemarin ada Papa Hibzi, sekarang Abah Rigen. Iya, lengkap Harus banget adil ya. dong jadi GJLS. Iya. Tapi gak apa-apa lah, kalau buat Nippon Pen mah gue lakuin. Mantap Abah Rigen. Wow, gue mah siap terus buat Nippon Pen. Apalagi kantor gue mau dicet sama Nippon Pen. Warna favoritnya apa? Ijo klepon. Gue paling suka ijo klepon yang Senanigan. Yang NPBGG 1652A. Ini acara juga bagus nih. Ada komik bertanya pada ustadznya bersama Nippon Pen. Dengan Nippon Pen, harapan Ramadan lebih berwarna. Iya, udah diambil semua ya. Jadi nanti stand up lurus aja dia. Ini saya bisa ngelakuin setengah jam. Mending kita begini aja. Gak usah stand up, bener dah. Sebelum kita nanya sama Habib, Habib dihibur dulu. Habib ini selalu dapat hiburan ya kan? Iya. Salah satu sunnah teragung itu adalah membahagiakan orang lain. Udah bobo sunnah ya. Panas gua. Langsung panggil siapa yang bakal stand up Langsung saja, ini adalah monster stand up comedy senior kita Abah Rigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue jujur ya, gue tuh udah lama banget kagak stand up, sumpah ya. Ini pertama kali stand up lagi dan gue mau stand up itu ya karena Nippon Pen aja jujur ini mah. Kalau kagak Nippon Pen mah kagak mau gue stand up pasti. Karena gimana ya, emang Nippon Pen dengan kehidupan gue tuh udah dekat banget gitu. Wow. Anak gue ya disuruh jangan main di luar, ntar item. Loh kata gue mah, ya nggak apa-apa item, nggak apa-apa item, asal itemnya item Nippon Pen. Sebenarnya sangat tidak penting. Gue sih yakin ya, gue yakin banget gue bakal kocak parah sih ini. Deep applause no. Puasa dan pandemi temanya. Gue puasa pertama, pas pandemi puasa pertama itu 2020 ya kan. Itu gue bersyukur banget, alhamdulillah banget karena gue dapet program live streaming yang bisa gue kerjain dari rumah.
Itu gue senang banget. Ya gue kagak perlu keluar rumah, 1 bulan gue dapat duit tinggal live streaming. Tapi yang jadi masalah adalah gue harus kerja, gue harus live streaming di situ sama Rispo. Jadi Rispo akan ke rumah gue untuk live streaming bareng gue selama 30 hari bersama Rispo. Rispo. Ini buat yang belum kenal sama Rispo ya, gue kasih tahu, gue kasih clue sedikit. Rispo itu adalah sosok yang menyenangkan. Kalau sebentar. Kalau lama nyebelin banget tuh orang, sumpah lah. Itu orang ini gue kasih tahu, anehnya tuh si Rispo, anehnya Rispo nih ya. Si Rispo itu kalau ngomong suka kosakatanya berantakan gitu. Riken, perdirimu yang itu apakah sudah memakani? Sudah memakani apaan gitu kan? Riken, berangkat bareng dong pun ah lu. Aneh banget dia dari kata-katanya udah aneh. Bahkan kalau ditanya, "Poh, lu habis ini kemana?" Aman. Ditanya kemana jawabnya aman. Apaan coba? Ini fakta lagi, ini fakta, lu tanya dah. Rispo itu pernah dipecat dari radio. Gara-gara siaran tengah malam, dia cuma begini dong. 4 jam, sumpah masih ada hidup orangnya. No. Dipecat gara-gara. Dipecat tuh orang. Hari pertama seperti yang gue bilang, emang menyenangkan dia. Datang-datang, Rigen, Rispo sahabatku, ayo kita kerja. Gitu. Oh kerja bareng. Hari pertama makannya itu masih malu-malu. Poh, makan pos, sahur dulu. Aman, Gen? Ini kan ntar mau imsak, udah makan dulu. Oke deh. Makan. Hari pertama tuh masih malu-malu. Hari keempat udah kagak perlu ditawarin, udah makan sendiri. Abis makan bahkan dia nge-vape loh. Nge-vape di rumah gue, tas, song. Banyak bener gayanya, kamar rumah gue tuh berasap loh. Udah kayak belakang Kopaja lagi nanjak. Hari keempat udah mulai kayak begitu. Hari ketujuh, ini fakta nih, hari ketujuh tiba-tiba udah mulai request menu buat sahur. Sumpah dia request menu, dia ngomong gini, Gen, lu kan tahu nih, gua ada asam urat, dia bilang. Gue kayaknya gak bisa makan yang ijo-ijo. Hah? Iya, jadi gue kalau ijo-ijo tuh pasti kaki gue sakit, dia bilang asam urat. Po, lu tahu nggak ijo tuh warna kesukaan Rasul loh. Iya Gen, tapi gue asam urat, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya gue kasih. Kebetulan kan gue di rumah tinggal sama mertua. Gue kasih tahu mertua gue, maaf Pak, si Rispo besok nggak bisa makan yang ijo-ijo. Jadi kayaknya nggak usah dah. Ya gimana dong, Mama udah siapin nih padahal buat 1 bulan sahur pakai yang ijo-ijo. Emang apaan aja? Ini sayur kangkung, sayur bayam, kelepon, sama Hulk. Ya udah kan Hulk bisa buat buka. Akhirnya hari ke-17 kita buka pakai Hulk ya. Di oseng. Nih, bener ini hari ke-7 tuh udah mulai kayak begitu. Lu tahu hari ke-15, gua nggak tahu dia bercanda nggak tahu bener. Tiba-tiba dia datang ke rumah gue si Rispo, sahur jam 2 subuh, datang ketok pintu. Bawa foto wisuda. Gen nih, taruh di ruang tamu lu. Gue udah ngerasa ini kayak rumah gue sendiri. Ya kagak foto wisuda lu taruh ruang tamu gue dong. Minta taruh foto wisuda di ruang tamu gue. Ya Allah, gue bilang, kok aneh banget lu, sumpah. Ini hari ke-23, ya ampun, hari ke-23 tiba-tiba siang-siang ada orang nganter paket. Atas nama Rispo. Atas nama Rispo. Udah gitu, COD. Gue disuruh nalangin. Gue telepon, ini bener, gue telepon kan. Po, ini ada orang nganter paket, nama lu bener. Iya Gen, soalnya gue takut kalau di rumah gue si Siti lagi nyusuin anak, lagi repot. Jadi ke rumah lo aja, ntar subuh gue ambil. Dan beneran itu terus story, gue kagak bohong, bener deh. Dia, ya Allah enteng banget ya orang. Ya udah berasa rumah sendiri, bener. Hari ke-29, hari terakhir nih, gue pikir bakal ada yang aneh dari dia. Ternyata enggak. Justru hari ke-29 itu yang bikin gue kayaknya, wah ya udahlah gue maafin dia, segala keanehan dia tuh gue terima gitu. Karena dia juga ngomong waktu itu, dia ngomong sama gue, Ken, gue ingin ucapan berterima kasih kepada dirimu itu. Karena selama per bulan ini, diriku selalu mensahuri di dalam rumahmu sendiri itu. Bersama mertua dan juga istrimu itu. Oh iya Po, nggak apa-apa, santai, gue bilang gitu. Mertua, lu di mana ya? Gue pengen ucapin terima kasih. Panggil mertua gue. Maaf Pak, ini si Rispo mau ngomong. Tante, terima kasih untuk persahuran ini dong. Mertua gue, sama-sama Rispo. Kamu tidak apa-apa sahur seperti ini.
Oke, sekarang saatnya kita berjoget respon. Nah, nular sampai sekarang. Itu kalau misalkan puasa 2 bulan ya, hari ke-40 rumah gue dijual kayak gitu. Soalnya emang rumah gue menarik banget gitu, buat dijual tuh pasti lakuin cepet. Soalnya dicat pakai Nippon Pen. Terima kasih itu dari gue, Rigen. Thank you. Abah Rigen. Anet sih Abah Rigen. Terima kasih ya, Bib. Bayangin itu berapa pahala yang sudah mengalir. Banyak ke tadi Rigen. itu. Iya dong, banyak orang yang bahagia di luar sana. Tapi kan tadi termasuk ngomongin orang, Bib. Gibah. Gibah deh, Bib. Gibah, Bib. Udah izin sama orang. Udah. Dia juga kan selama 1 bulan saya kasih makan sahur. Saya cuma minta buat materi 5 menit ini doang. Jadi nggak apa-apa dia ya. Gak apa-apa dong. Kan pertemanan dasarnya kan. Iya, kan pertemanan. Oke, tadi udah dihibur sama Abah Rigen. Sekarang kita masuk ke komika bertanya pada Ustadz. Ini segmen Bang yang Rigen mau nanya-nanya juga boleh ya? Boleh? Boleh dong, sini Banyak bebas. banget nih pertanyaan buat Habib nih. Pe, ada yang mau ditanya nggak Pe ke Habib? Oh ini Bib, saya sejauh ini yang membuat saya penasaran. Katanya itu warna hijau dalam Islam menjadi salah satu warna favorit Nabi. Itu apa benar, Bib? Nah, kemarin kita sempat bahas dikit-dikit tuh Iya. bahwa warna hijau itu adalah warna kesukaan Nabi setelah warna putih. Jadi yang nomor 1 tuh Nabi sukanya warna putih. Dan Nabi itu berpakaiannya biasanya pakai warna putih. Kenapa? Karena kalau warna putih itu nggak boleh kotor. Jadi kotor dikit udah kelihatan. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi seorang yang sangat bersih. Nah kalau di hari raya itu disarankan untuk memakai warna hijau. Hari raya. Hari Bib. raya. Di hari raya itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Di hari raya itu pakai warna hijau. Kemudian kata Al-Munawi ini ahli hadis. Warna hijau itu adalah warna ahli surga. Jadi di surga itu kebanyakan warnanya nanti warna-warna hijau. Warna hijau. Saya nggak tahu tuh apa surga dicat sama Nippon Pen ya. Gimana saya nggak tahu tuh. Kalau yang saya tahu pengguna Nippon Pen masuk surga. Amin. Bagus banget lu. Nah, bahkan kata Imam Ghazali, koleksi sorbannya Nabi, jubahnya Nabi, pakaiannya Nabi itu adalah hijau juga. Kebanyakan hijau. Nah, kalau kalian bingung, nih kita katanya putih yang nomor 1, tapi juga hijau di hari raya. Nah, kalau bingung, pakai pakaian putih di dalam. Misalnya di dalamnya itu pakai pakaian putih nih. Kayak gue di dalamnya, kaos dalamnya ini warna putih. Itu diniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, setelah itu pakai warna hijau sebagai juga bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Iya. Jadi dapat dua-duanya tuh. Makanya kita harus kreatif Harus lah kreatif. dalam mengikuti sunnah. Benar. Nah, nih Bib, pertanyaan dari saya nih. Apa saja kebaikan dan kebiasaan yang bisa kita teladani gitu dari seorang Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini gitu? Oke. Nabi Muhammad itu dikisahkan dalam hadis oleh Sayyidah Aisyah, seorang yang rajin bersedekah setiap hari di luar bulan Ramadan, dan ketika memasuki bulan Ramadan Nabi itu bersedekah dengan berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding bulan yang lainnya. Nah, sudah pasti itu. Iya. Yang pertama adalah sedekah yang harus dilakukan dan diperbanyak di bulan Ramadan. Dan sedekah itu bedanya dengan infak. Kalau infak itu harus dalam bentuk harta, tapi kalau sedekah itu tidak dalam bentuk harta. Bisa apa aja? Bisa apa aja? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada orang lain atau membuat orang lain tersenyum, itu adalah sedekah yang paling Tadi Bang Rigen sedekah. iya dah. Itu ya, senyum sedekah nih kayak gini nih. Senyum. Nyetrum Bib ya? Iya, Nyetrum. nyetrum dia menular. Menular. Dia menularkan. Orang senyum itu menularkan. Senyum itu kan baik, tapi dia juga harus dilakukan di waktu dan dengan cara yang benar, di tempat yang benar juga. Itu bersedekah kepada orang lain. Apalagi ngasih makan orang yang sedang berpuasa. Pahalanya setara dengan berpuasa juga itu sendiri. Jadi kayak kita udah berpuasa. Ngasih makan orang puasa? Udah kayak kita puasa. Nah ini katanya apa benar Bib? Ada kisah Nabi yang pingsan saat menjalankan ibadah puasa. Hah? Nabi pingsan. Kata lo, Gen. Bukan, saya kagak ngomong apa-apa. Kata Santai. Iya, kagak tahu saya bener dah. Kata siapa? Ini katanya apa benar ada di kisah Nabi yang Nabi pingsan pingsan. ketika bukan Nabi pingsan, di kisah Nabi ada yang pingsan ketika Oh, menjalankan. ketika berpuasa. Salah Kalau itu- kaprah mulu nah, lu. itu. Iya. Lu Gua salah kira kaprah Nabi. mulu. Makanya salah lo, Gen. Bukan saya yang ngomong, sumpah dah ini. Dia kan bilang
Kisah di zaman Nabi. Kisah Kisah di zaman Nabi. Pernah ada yang pingsan. Bukan Nabi. Bukan Nabi, yo, bukan Nabi. Nama sahabat Nabi itu namanya Qais. Qais ini orang kampung gitu, petani, tukang kebun gitu. Dia punya kebun, kemudian seharian puasa pas nyampe rumah, istrinya itu belum punya makanan untuk berbuka. Jadi dia belum nyiapin karena mereka miskin, nggak punya gitu. Nah, karena itu kemudian ya udah akhirnya si istrinya ya udah saya carikan dulu makanan. Si istrinya mencari makanan dan dia ketiduran. Si Qais ini ketiduran. Setelah malam dia terbangun, istrinya mau ngasih makan, dia gak mau. Karena di zaman dulu, berpuasa itu hanya berbuka, gak ada sahur. Jadi ya udah, saya puasa lagi, sampai besoknya siang-siang pingsan dia. Nah, pingsan sampai berita ini ke Nabi Muhammad, dan ini menjadi sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah 187. Tentang diperbolehkannya meniduri istri, kemudian sekaligus makan dan minum ketika habis berbuka sampai waktu sahur. Nah, kemudian ada tuh hadis dari Nabi, riwayat Imam Muslim, sahur itulah yang membedakan antara puasanya kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Jadi kan puasa tuh agama-agama sebelum Islam juga ada puasanya. Ini sekaligus momen nih, dengan puasa kita merekatkan hubungan antar umat beragama karena sama-sama punya puasa nih. Jadi bahwa kita bisa bersama meski berbeda gitu. Nah, itu yang membedakan tuh sahurnya. Jadi makanya sahur itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Dan sahur terbaik itu di akhir-akhir waktu. Mepet imsak. Jangan jam 1. Jadi sahur itu yang bagus justru yang mepet. Karena itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi gak mau kita berat gitu. Kalau ini Bib, katanya kalau misalkan sahur pas dekat-dekat ajan itu boleh. Iya, Jadi iya, ajan lohor tapi. Bukan. Kesiangan. Bukan sahur. Itu caur. Itu caur, kagak sahur itu. Kalau di kajian sahur ya. Jadi imsak itu bukan pertanda berhentinya makan dan minum. Imsak itu hanya hati-hati. Imsak itu artinya menahan. Pertandanya itu saat azan. Cuma problemnya kalau azan makanan atau minuman masih di mulut, maka dia harus dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan akhirnya kan mubazir. Nah, agar kita gak mubazir, maka ya udah tahan beberapa menit sebelum azan. Ya itu yang kemudian disebut dengan imsak. Turunin makan. Gitu. Jadi bisa siap-siap untuk sholat subuh ya Bib ya. Iya, benar. Bib, nih aku juga mau tanya nih, kan aku udah jadi bapak-bapak nih, Nah, anak juga nih. Oh, lu mau ini. Jadi dia mau pisah. Genah, bukan itu. Oh, dia nggak mau, istrinya yang mau. Bisa mulai tergoda follower. Enggak, aneh banget tuh. Ceritain biar gue juga tahu jawabannya. Curhat bapak-bapak, curhat. Nih, Bib, gimana nih cara Rasulullah memimpin keluarganya sembari menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah Nabi Muhammad. Bener nih. Oke, itu ini orang tuh sering menganggap, wah istri itu sumur, kasur, dapur, kerjaannya udah. Pokoknya semua urusan domestik, urusan rumah itu urusan istri. Seolah-olah begitu. Padahal ceritanya Sayyidah Aisyah nggak begitu. Nabi Muhammad itu juga sering membantu pekerjaan rumah tangga Sayyidah Aisyah. Bentar, Bib. Mukanya gitu. Dia serius. Iya. Dia pengen menjadi kepala keluarga. Iya, cuman dari yang pertama membantu rumah tangga udah agak mundur nih gue. Kayaknya udah mulai nggak relate tuh. Iya, nggak relate kayaknya emang. Jadi Nabi itu nyapu rumah. Nabi itu menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Nabi itu mencuci sendiri. Jadi itu sebagai bentuk bantuan kepada Sayyidah Aisyah, istrinya, dan semua istri Nabi itu merasakan bantuan-bantuan Nabi. Padahal Nabi itu kan orang sibuk ya. Pemimpin loh. Beliau itu presiden. Ibarat kata di zaman itu adalah presiden, sibuk banget ngurusi umat, ngurusi semuanya. Tapi masih menyempatkan. Sedangkan kita kan sudah pasti sangat tidak sibuk dibandingkan Nabi Muhammad. Tapi kalau Males banget, pasti, iya, kalau males masih tuh. nggak ngebantu tuh, Ngerepotin menurut gua malah. parah sih. Parah. Kayak kenceng amat ya ngomongnya Bib ya. Parahnya ya. Bang Wigen pasti pulang-pulang langsung, layani saya. Kayak gitu. Mana mas-masmu? Aku habis kalah judi. Kayak di sinetron. Nah, itu diantaranya juga Nabi itu selalu bersedekah.
kepada istrinya dengan membahagiakan istrinya. Karena sedekah yang paling utama itu kepada orang-orang dekat kita, keluarga lalu tetangga. Di antara sedekahnya Nabi itu unik. Nabi itu memanggil Sayyidah Aisyah istrinya itu sebagai Humaira yang wajahnya kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan. Jadi dipanggil dengan panggilan yang dia selalu senang gitu. Nah, kira-kira tuh kita tuh kalau manggil istri kita gimana? Sari! Istriku! Kan itu istrinya Bang Rio. Kenapa lo yang manggil? Kenapa lo yang manggil? Kedengeran sampai rumah gua. Kalau lagi manggil. Sari. Jadi Pakai woi lagi depannya. Woi, Sari. Baca tuh yo. Dibales. Kita berumah tangga gue mulu sih, Get. Iya, bener. jadi punya panggilan sayang tuh artinya mengikuti Nabi Muhammad. Punya panggilan sayang. Tapi ada biasanya itu panggilan bertahan sayang 2 minggu Tapi kan kalau kita. Istri Nabi kan pipinya kemerah-merahan, dipanggilnya kayak gitu toh. Istriku kan cerewet. Wah, Sari gak apa-apa dong, kan sesuai sama dia ya kan. Nah itu seorang suami dan istri itu harus pandai-pandai mencari kelebihan istri di tengah kekurangannya apapun. Oh iya. Cari apa nih yang bisa membahagiakan dia. Yang buat Kemudian dia- kita masuk di sana. Yang buat istri menggelinjang ya, Pit. Kok mau ngelincang? Ada hatinya dan pikirannya. Sumringah. Maksudnya gitu. sumringah. Iya, Menggelinjang. gitu. Menggelinjang kan beda. Menggelinjang kan beda ya. Maksudnya menggelinjang itu hatinya, dan Hatinya. pikirannya. Bikin senang ya, Bib. Saya Iya. pernah tapi Bib ngegombalin istri saya tapi istri saya malah marah-marah. Gimana, Pak? Gimana tuh? Bapak kamu nelayan ya. Mertua sendiri nggak tahu kerjanya apa. Diginiin pala saya Bib. Terus bapaknya masuk bawa ikan. Bawa ikan sama kapal sama laut gitu kan mau lu sekalian. Biasa terakhir itu ada kesimpulan dari Habib. Kesimpulan. Iya, Bib. Pemirsa di rumah. Petua Habib. Petua. Padahal belum tua. Ya. Tapi udah petua. Emang Habib umur berapa sekarang? Waduh. Aduh ditanya umur. Habib ngomongnya belum tua ya kan? Privasi. Eh? Privasi. Atau Saya ingatnya sisanya doang, bukan umurnya. Kok ada orang udah tahu mau sampai kapan gimana sih Bib? Bisikin aja, bisikin. Kayaknya punya orang dalam dia nih ya. Kayaknya ya. Jadi sebagai closing statement ya, Iya. itu halus surur fi qalbil ikhwan bis sadaqah. Ibadah yang termulia di sisi Allah, kata Allah dalam hadis qudsi adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jadi itu ibadah yang termulia. Nah, di bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Nah, mari kita jalani bulan Ramadan ini seolah-olah ini bulan Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa maksimal dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dengan apa? Utamanya adalah dengan membahagiakan orang lain. Karena itu tantangan kita, apalagi yang hidup di kota kan, apalagi di medsos gitu kan. Klakson tantong bikin kesel, mau marah. Di medsos kita tadi kan bikin cerita, baca komen bikin kesel, bikin marah. Nah, mari kita mencoba menahan diri dengan semua komentar itu dan berupaya untuk membalas keburukan orang lain dengan kebahagiaan. Sehingga itu menjadi amal ibadah terbaik kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dan pasti membahagiakan kita di dunia. Amin. Gitu dia dari Habib Itu Jafar. petuanya. Kita Betul, all in kan terima ya. kasih buat Kebaikan- Habib kebaikan. Jafar. Terima kasih juga untuk Bang Rigen, Abah Rigen. Sama-sama. Nanti kita ada pertanyaan harusnya tapi nanti aja. Nanti Segmen aja. Emang masih diundang gua? Wih, masih dong. Soalnya lu yang paling ngejilat. Kita bakal ketemu lagi di Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya yang disponsori oleh Nippon Pen. Hebatnya Nippon Pen, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Komika Bertanya Pada Ustadz. Alhamdulillah, udah mau lebaran, Pe. Ih, belanja dulu. Beli apa kamu teh? Banyak nih, aku lagi nyari ini nih. Tank top jaring-jaring, ada nggak ada ya? Wah, buat siapa tuh? Buat sendiri lah, kan setiap hari Rabu Wage make itu gua. Kaget juga. Kaget kamu ya? Wah. Kalau kamu beli apa? Aku beli ini gelang buat emak.
Wih, Makku minta gelang, tapi yang gede banget biar bisa lompat kayak lumba-lumba. Gelangnya gede pokoknya. Tahu kan gelang gede? Apa tuh? Gelanggang olahraga. Gede. Hihi, kok diem aja nih? Mikir materi ya? Bang Rio kenapa dia? Bang Rio kenapa? Mukanya jelek banget kayak dari lahir. Iya. Kenapa? Sedih. Nggak punya kuota. Waduh. Jadi nggak bisa beli apa-apa. Aneh ya, padahal serba online sekarang, Pe. Iya, kita juga bisa bayar pakai pay letter. Iya, kalau nggak ada duit pakai pay letter. Nanti kalau udah isi kuota ajarin ya. Iya, Namanya juga orang tua susah megang-megang gini. HP-nya aja masih poliponik. Wow. Pokoknya serba online kan sekarang nih kan orang aja buka puasa bisa online makanannya. Iya, pesan online, iya. Belanja lebaran online. Masih semua online. Ada telepon Bang Teh? Dari mana? Saya Koji. Online. Ih, tapi ini, Pe. Apa? Cewek gue WhatsApp-nya online tapi ngaku udah tidur. Wis. Wah, selingkuh tuh. Waalaikumsalam, Habib. Habib Lagi datang. pada ngapain nih? Ini lagi ngeliat layar HP. Iya, Beb. HP. Ngapain? Gue duduk ya. Duduk aja. Duduk, Beb. Pas banget ya. Lagi pada ngapain Ini kalian? lagi belanja, Bib. Belanja. Mau lebaran kan? Oh iya. Iya kan? Wih. Tapi udah belanja belum? Belum. Biasanya belanja apa, Beb, kalau mau Kita lebaran? masih fokus ibadah dulu. Fokus ibadah. Belanja nanti ya. Belanja nanti. Tapi Habib udah beli itu dong, kurma Rasulullah. Oh iya, kurma dari sebelum Ramadan kita Oh, siapin. sebelum Ramadan, iya. Sunnah itu. Kalau baju-baju lebaran nggak beli dulu? Beli dong, Ini Bib. mau atau check out ini biar Waduh. pay Gratis, letter. gratis. Gratis, nanti kan didobelin aja sih. Bagus, Beb. Ini baju lebaran tuh yang bagus. Ini aku bisa rekomendasiin, Beb. Apa tuh? Yang mereknya Adam Jaya. Aduh. Ada juga yang mereknya Julid. Aduh. Ada juga yang mereknya UDG. Udah gila lu ya? Udah gila lu. Tapi ngomong-ngomong udah mau lebaran, dari tadi kita ngomong-ngomong udah mulai lagi nih. Iya. Acaranya ada Direkam. Udah direkam dari tadi. selalu ya kalau udah Habib datang, acara udah mulai. Acara apa itu, Pe? Ada komika bertanya pada ustadznya yang disponsori oleh Nippon Paint. Yeay. Hebatnya Nippon Paint jadikan harapan Ramadan lebih Lebih berwarna. Berwarna. Berwarna, Asoy. Bib. Wah, udah mulai aja ya. Iya nih. Kenapa, Bang Rio? Bang Rio panik, Bib, dari tadi karena Iya. Bang Rio berbicara begini, Bib. Kalau Habib datang, aku ingin memberikan nuansa gelak tawa pada Habib. Sampai guling-guling. Sampai guling-guling Udah roll lah, depan gitu. udah. Habib mau request materi apa bisa dia? Bisa. Stand up comedian pro, Bib. Pro. Juara satu suciwan. Iya. Lawan-lawannya dibuat kluik-kluik. Rigen kemarin? Rigen kemarin ger banget, ger. Bang Hipsi ger. Ger. Ini lebih ger. Lewat semua ya? Lewat semua, Bib. Lewat. Pokoknya andalan dia kalau nggak ger tinggal teriak Sari. Nah itu. Nanti apakah dia makan bawah? Bisa dilihat nanti dari penampilannya kalau kurang lucu biasanya nadanya agak naik. Bib. Tunjuk ini, Pak. Bocoran aja. Sama kakinya gini. At least ku tak teken. Habib udah mau nonton? Ayo dong. Oke, langsung aja kita Udah pengen sambut tertawa. stand up comedy dari Rio Dumatubun. Semangat Bang Rio. Ya Allah. Semua cubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Rio Dumatubun. Akhirnya berdiri di sini juga ya. Episode sebelumnya duduk situ kayaknya enak banget ya. Begitu berdiri sini ternyata deg-degan ya. Rasanya sama ternyata deg-degan gitu. Bener deh, gue tuh kepengen banget punya anak kembar sebenarnya. Walaupun anak gue tuh pengen banget punya anak kembar, Bib. Nah, jadi kalau punya anak kembar, pengen gue kasih nama Nippon sama Pen. Bagus. Jadi kalau dipanggil kan enak. Cat terbaik di dunia. Come to papi. Wah, aman ya. Aman ya, Pak Nippon Pen, aman ya. Titipan. Aduh. Ini temanya itu hukum ibadah online. Ini temanya berat banget ini buat komik ya. Hukum ibadah online. Episode lalu tuh Ate Ramadan Ceria. Kenapa gue hukum ibadah online sih ya kan? Kalau
Ramadan ceria kan kayak potensi kena masalahnya kecil ya kalau materinya. Hukum ibadah online nih kalau salah-salah ngomong, ya kan, pasti potensi salah gue gede gitu. Makanya harus stand up sini bukan gue nih, tapi Habib Jafar harusnya di sini nih. Iya dong, bukan gua gitu. Kalau Habib Jafar yang berdiri di sini, potensi salahnya kecil ya kan, kena masalahnya juga kecil. Ini kalau gue salah-salah ngomong, potensi kena masalahnya juga gede gitu. Bukan apa-apa nih, takutnya episode selanjutnya nih. Lu pada di sini nih, gue di penjara, Beb. Belum siap gue stand up di Zoom, sebelah gue ada polisi ngetik BAP, belum siap. Iya, gitu. Lagian kebanyakan komik-komik nih ya, kalau ngebahas agama, tahu sendiri kan ya. Sekarang jadi apa? Jadi musuh masyarakat. Bener kan, Beb? Bener. Teman-teman ente itu. Iya. Iya loh. Apa tuh sebut nama? Jangan. Aduh. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ibadah online, berarti orang-orang yang sekarang ini kan banyak orang-orang yang berdoa di sosial media ya dong. Iya. Berarti itu juga bisa disebut ibadah online. Bener dong, Bib? Kalau ada salah backup saya ya, Bib. Ya jangan sampai ini, jangan sampai nggak di backup dong, Bib. Habis ku tahu-tahu situ saya sakit hati nanti ya kan. Backup dong ya kan. Jangan sampai nggak di backup nih, Bib. Jangan ketawa-ketawa doang duduknya di situ ya kan. Berarti orang-orang yang ini nih, yang berdoa di sosial media bisa disebut ibadah online dong. Tapi kebanyakan dari mereka musyrik gitu. Karena rata-rata dari mereka lebih minta sama langit ketimbang sama Allah, bener ya? Ya kan? Ada yang berdoa sama langit, bisakah kau turunkan hujan? Ya Allah. Yang nurunin hujan kan bukan langit, tapi kan awan ya? Bener ya? Iya juga. Iya kan? Maksud gua kalau udah musyrik jangan itu udah kan. Kiku. Ada lagi yang berdoa, langit, bisakah membuat hidupku lebih berwarna? Nah ini mau masuk produk nih. Maksud gue kalau mau pingin hidup lo berwarna, jangan minta sama langit. Beli cat Nippon Pen di online. Udah bisa belanja online, ya kan? Jangan kan hidup lo, rumah lo, gedung, kantor polisi bisa berwarna. Dengan Nippon Pen, ya kan? Yang penting bentak, ya kan? Ini bridging namanya. Iya. Gue tuh udah nikah, Bib ya. Alhamdulillah tuh semenjak juara suci, punya pekerjaan baru, penghasilan makin nambah dong, alhamdulillah. Tapi kalau gue ngerasa sih, gue pribadi tuh nggak semaruk istri gue kalau belanja. Mbak Sari. Iya, istri gue tuh apa aja sekarang belanjanya online gitu. Karena ngerasa duit suaminya lagi ada, sampai barang-barang yang nggak penting dibeli. Sumpah demi Tuhan, dia kemarin beli kupasan kuaci. Buat apa? Mengupas kuaci buat apa dibeli gitu? Kalau kuaci kan enaknya dimakan ya, asin-asinnya kulitnya itu enak gitu ketika digigit ya kan. Ini dibeli pengupasan kuaci buat apa? Harganya benar 9.000 tapi buat apa gitu? Gue tanya buat apa sih? Ini buat kupas kuaci. Ketika dibeli tetap makan kuacinya dari mulut. Buat apa? Tetap digigit-gigit gitu. Itu kan akhirnya nggak kepake, ditaruh jadi pajangan di kaca. Ya Allah, rumah orang kaya mah Gucci, itu gua kupasan kuaci. Gua tanya buat apa sih beli kayak gini? Ini lucu, kalau lucu beli komeng. Ya Allah, nggak usah beli kupasan kuaci. Komeng udah lucu, ada uhunya lagi ya kan. Udah gitu, beli komeng aja lah, gak usah beli kupasan kuaci. Aneh banget istri gua. Tapi yang lebih banget ya, bener gue sama kayak Regan gitu lah. Duit gue hilang 5.700.000 di rekening. Waduh. Sebagai suami kaget dong. Gak mungkin anak gue yang masih 3 tahun dong yang ngambil ya kan. Pasti mamanya ya kan. Gue tanya sama Sari, kenapa duit gue hilang 5.700.000? Buat apaan? Ini aku beli batu kesehatan. Ya Allah, batu kesehatan buat apa dibeli? 5.700.000. Gue udah bilang, aduh Sari ini lu kelewatan beli. Ini gak apa-apa, ini batu kesehatan kata dia gitu. Maksud gue gini loh, Ponari aja masih seikhlasnya ya. Ya kan, Ponari masih seikhlasnya. Ini 5.700.000, kesel gue. Udah gitu batu itu dicelupin di air terus diminum airnya katanya nanti kita bisa sehat, ion kita bagus gitu. Maksud gue gini Sari, Bang Panji pernah bilang memang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar. Kalau lo sedikit lebih kebanyakan, 5.700.000 siapa yang nggak kesel gitu. Maksud gue Jet Li aja berat kalau tangannya kena golok strike gitu, nggak ditempelin giok ya kan ya, dijahit. Kok bisa-bisanya dibeli batu lo Sari. Yang lebih parah lagi nih ya, gue tanya sama Sari, ini batunya ini buat apa selain buat diminum jadi sehat, dia bilang gitu.
ini bisa nurunin marah-marah lu. Gua teriak-teriak di luar doang, di rumah mah cupu. Nama gua Rio, makasih. Kita banget. Terbukti tuh hentakan-hentakan yang tadi kan. Hentakan. Anu, Dan ada telepon terbukti. banget. Dari siapa, Pe? Ya nganu Mbak Sari kalau jangan gitu loh. Jangan dicepuin lah, Pe. Orang dari tadi aku ngerekam. Gimana, Bib? Terhibur nggak dengan marah-marahnya? Biasanya orang dimarahin tuh kan jadi sedih. Ini dimarahin justru ngakak. Enggak, karena dia yang sedih. Nah ini Bib, saya mau nanya Bib. Oh, masuk Mengenai nih pertanyaan Kak Bib. Perbelian begini Bib. Oke. Sistem pay letter dalam Islam sebenarnya kan memiliki dasar kredit atau pinjaman. Apakah dalam Islam hukumnya iya Bib? Pay letter ya. Pay letter itu membayar setelah kita mendapatkan barang itu, bahkan sudah menggunakannya kan. Ya. Sudah menggunakannya. Pertama sebelum pay letter tuh ada COD kan biasanya. Oh ya, COD. Nah, COD itu bagus tuh kalau dalam Islam. Ya. Karena dalam madhab Maliki memang kita itu boleh transaksi online asalkan disebutkan ciri-cirinya begini dan begitu, dan ketika COD dikonfirmasi dulu sesuai nggak dengan akadnya. Kalau sesuai baru diambil. Jadi kalau nggak sesuai harus dikembalikan, karena kalau nggak transaksinya jadi berdosa gitu karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah kalau pay letter tergantung tuh nanti akadnya gimana. Bisa jadi tidak boleh, bisa jadi boleh gitu. Nggak boleh dia kalau masuknya riba kordi. Oh, riba kordi, Iya, apa jadi itu? Meminta tambahan atas utang. Oh. Jadi dia beli sekian, yaudah Oh, ada bunganya. utangnya utang ke gua dan nanti bayarnya sekian, ada bunganya. Nah itu masuk riba. Jadi karena utangannya itu harus dibayar dengan yang tidak sesuai bunga, dan itu tambahan atas utang aja. Gitu. Iya. Tapi bisa jadi boleh kalau dia misalnya sebagai ijarah. Ijarah itu artinya jasa. Jasa. Jadi pay letter melalui satu aplikasi. Nah aplikasinya itu minta uang jasa. Jadi pay letter itu tambahannya karena bayar jasa yang sudah diberikan oleh si aplikasi gitu. Kemudian atau yang lainnya gitu, atau juala misalnya. Juala itu artinya sayembara. Bukan sayembara seperti Sayembara zaman dulu. bukan. Iya. Bukan Perempuan. ya, perempuan Iya. bukan ya. Sayembara artinya kayak, yaudah, Pe, gua cariin pinjaman gua gitu. Nanti lo dapat 10% Oh, kalau iya, itu dapat ada gitu. itu. Itu kayak sayembara. Jadi bisa kalau dihubungi seperti itu gitu. Jadi tergantung kemudian bagaimananya. Yang penting tidak menjadi tambahan atas utang tadi. Nah, itu tergantung kemudian pada sistemnya. Cuma secara umum ulama itu mengarahkan kalau bisa, kalau tidak kepepet itu tidak melakukan pay letter. Karena bagaimanapun utang itu dalam Islam hina. Hina ya? Bib. Iya. Orang utang itu Orang utang Hina emang. apalagi utang ditagih nggak tetap nggak Malah bayar. dia malah galak dia. Lebih galak Malah dia. galak. Udah hina galak lagi. Iya, udah hina Itu galak. tuh abis itu ngilang. Iya. Jini lo. Iya, itu udah masuk neraka, galak lagi, marah-marah di neraka. Duh. Kenapa gua di sini gitu. Tuh azabnya apa tuh, Bib? Kayak orang kayak gitu tuh. Dan utang itu kalau bisa memang dihindari dalam Islam, karena kalaupun lu mati syahid gitu, mati dalam keadaan terbaik tapi punya utang, itu tetap akan menjadi ganjalan bagi lu di akhirat. Walaupun keluarganya ngegantiin. Kalau udah digantiin keluarga, oleh keluarganya dari warisan dan lain sebagainya ya gak ada masalah. Baru beres. Tapi artinya tetap harus dibayar. Iya. Ini Bib, aku juga mau tanya nih Bib. Yang lagi viral tentang binary option nih, ya, atau slot online untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Jangan disentuh. Jika dilakukan di bulan Ramadan, bagaimana pandangan Islam untuk hal ini, Bib? Sebelumnya Nope relate banget dengan pertanyaan ini. Sampai dia kaget tadi kan. Pernah dia. Coba Ini nggak apa-apa, ini ilmu juga nih. Silakan, Bib. Kita pakai tisu biar si Ya, Nope curhat gitu. keterangan langsung ke Nope, jadi Nope bisa diserang dengan baik-baik. Ini dengerin, Pe. Abi bakal ngomong tentang pengalaman burukmu. Pengalaman buruknya tuh, yuk. Jadi sudah jelas udah ada contohnya. Ada contohnya. Karena memang MUI menghukumi binary option itu sebagai perjudian. Ya. Perjudian, mau online, mau offline, mau apa kek, itu semua sebagai perjudian. Berjudi. Dan semua judi ujung-ujungnya pasti
Nope. Nope. Enggak ke rumah Maksudnya irama sengsara. lagi ya. Nope kita. Udah ke nope. Ya, betul. Kata ganti sengsara adalah nope. Kata ganti sengsara. Kenapa kata ganti Efek sengsara? judi adalah nope. Nah, itu juga itu bahayanya kan gini. Kita tuh kadang jadi pesimis untuk mencari rezeki kan. Ya. Pesimis hanya mikir yang enggak nih. Kayaknya itu menarik. Kayaknya itu oke gitu. Itu karena pesimisme. Nah, karena itu yang paling utama yang harus dipupuk itu adalah optimisme bahwa selama lu cari yang halal, udah pasti dapat yang enak gitu. Udah pasti dikasih sama Allah. Iya. Betul, Bib. Itu betul. Iya bener. Itu makanya relate. bahaya, Bib. Kalau kita tergiur sukses cepat bahaya, Bib. Nah, iya. Sukses nggak step-step. Iya, artinya apa kayak gini deh. Kita tuh ada masanya 9 bulan di dalam perut ibu. Itu nggak gerak kemana-mana loh. Nggak pakai binary option kayak Nggak. pakai pay letter kayak ini itu. Tapi kita makan gitu. Artinya apalagi yang udah gerak sekarang bisa kemana-mana. Jadi ya, yang penting menurut gue ya optimisme. Jadi hal-hal penipuan berbasis online ataupun offline itu yang dibidik itu pertama mungkin ketidaktahuan, kebodohan, atau yang kedua pesimisme gitu. Dia pesimis, nafsu, pengen kaya tapi kayaknya nggak bisa dengan Masa jalan. depan gimana gitu. Kalau nope kayaknya tuh yang bodoh tadi. Tapi semuanya termasuk, tiga-tiganya termasuk. Tiga-tiganya. Nafsu ya. Ya, lah nganu lu Bib kerja apa Bib cuma gini toh, apa ya mencet. Lu kok bertambah saldo. Awalnya gitu. Oh, iya. Terus lihat orang-orang oh, kok ngoyo men gini aja berduit kok gitu. Ternyata yang bener yang ngoyo. Begini keliru, begini buah. Dari lahir sih. Ini Dari Bib, saya kan gara-gara judi kan hancur hidup saya. Aduh, Udah los. hancur dia, Bang. saya habis judi kan hancur, uang habis, lihat orang senyum, kesiksa batin. Kok bisa dia senyum? Mono? Karena pusing banget. Nah, itu saya berdoa kepada yang Maha Kuasa. Namun mungkin ini, Bib, kesalahan saya atau nggak tahu ya ini. Saya sering berdoa itu di story Instagram, bikin semoga kehidupan membaik gitu. Berdoa di online. Itu gimana, Bib, menurut sampean? Apakah mengurangi pahala ibadah apa bagaimana? Ya kembali kepada niatnya ya. Berdoa itu mau online itu jangankan ke Allah gitu, ke sama manusia aja bisa kan. Kita berkirim surat lewat online. Apalagi kepada Allah. Jadi gak ada masalah mau doa via online atau apapun gak ada masalah. Yang penting yang pertama adalah motivasinya tuh. Motivasinya ya benar-benar berdoa, bukan nyindir orang pakai sok berdoa gitu. Artinya kan lo manfaatin doa untuk kepentingan-kepentingan lo. Misalnya, ya Allah, semoga hutang yang dimiliki orang kepada saya dibayarkan. Terus di-mention yang Menyindir. Iya. Menyindir itu. Tapi di depan banyak orang. Menghina itu. Terus di-mention. Boleh itu, Bib, ya? Nah itu, Ya. ya kemudian yang kedua, yang terpenting adalah doa itu bersumber dari hati. Ya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa apapun, nggak mesti bahasa Arab. Mau online, offline, yang penting bersumber dari hati yang tulus. Dan kemudian yang ketiga, gini, doa itu ya jarak terdekat kita dengan Tuhan untuk kemudian berdoa itu dalam sujud. Kalau caranya mau online, offline, nggak ada masalah. Bebas. Bahkan bisa jadi ya, doa online itu lebih besar potensi cepat Diterima. terkabulnya. Iya. Soalnya banyak yang like. Iya, banyak yang ngaminin kan. Tergantung Tapi wifi-nya juga kayaknya. Iya. Berarti Kalau kalau wifi-nya besok-besok kalau kita sujud direkam aja, Pak. Jangan juga. Jangan itu pamer kamu. Pamer ibadah kamu. Iya kan, kayak gue kalau ada keluarga gue atau teman gue meninggal gitu, gue biasanya minta dibacakan Fatihah kepada followers gue. Karena semakin banyak yang bacain Fatihah kan semakin baik tentu bagi si mayit ini. Jadi pada aspek tertentu online tuh menjadi membuat sesuatu itu jauh lebih baik. Ya, tapi ngomong-ngomong soal ibadah online nih, Bib ya. Sekarang tuh kan banyak kajian di YouTube. Iya. Nah, itu tuh kadang-kadang ada perbedaan pendapat dari berbagai sumber tuh. Nah, enak itu kita tuh yakin ngikut yang mana tuh? Nah, ada ketika seorang sahabat Nabi diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Itu kemudian Nabi ngasih 3 hal sebagai pegangan bagi dia untuk berdakwah. Yang pertama adalah kabarkan dengan penuh kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Nah, jadi kalau ada
guru atau penyebar dakwah di online yang nakut-nakuti, Nakutin. tidak mengembirakan, maka lo berhak untuk nge-skip dulu. Itu karena itu kata Nabi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yasir wala tu'asir. Mempermudah, tidak mempersulit. Misalnya lo datang ke guru itu, lo mau tobat, dosanya apa? Ditanyain, detailnya ditanyain. Ya. Terus, wah kayaknya berat nih, wah kayaknya harus beliin. Harus dagang, Iya, rumahnya beliin dijual ST dulu nih. gini Atau dulu. gini. Pokoknya memperumit agama. Ya. Saya misalnya nggak bisa sholat berdiri, wah nggak bisa, harus dipaksain gitu. Itu pokoknya yang mempersulit itu tidak sesuai. Ada pikiran lo ada soal berdiri. Ya kan dia kan nggak bisa berdiri, masa dipaksa sih ya. Iya. Harus duduk, nggak bisa bisulan berbaring. Berarti yang Lo Ramadan jangan mikir yang enggak. Ya, aman kok. Lulus aja. Orang maksa-maksa gitu kan lucu, Fit. Iya. Terus yang ketiga itu adalah ciri dakwah Islam mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Jadi yang cari guru itu yang selalu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Jadi itu, dan inti ajaran Islam itu dua, akhlak, santun. Jadi guru itu menyampaikan dengan santun, dan yang kedua rahmat, penuh cinta. Penuh cinta. Jadi milih gurunya itu deh. Ya. Kalau setelah kita berguru kepada dia, kita makin tercerahkan, hati kita semakin dekat kepada Allah, kita sebagai manusia semakin baik, senyum kepada orang lain, maka itu guru yang baik. Nah, tadi kan ngomongin soal perjudian, sekarang ini lagi lebih populer lagi nih. Apa tuh? Soal penggunaan kripto dan NFT. Yang sekarang tuh lagi naik popularitasnya nih. Apa tuh hukumnya mengenai baik atau buruknya hal ini dalam Islam, Bib? Oke. Kripto dan juga NFT kayaknya bagus juga sih. Cryptocurrency dan NFT itu kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Nah, karena itu urusan fikih, kita bersandar kepada lembaga-lembaga yang memang kompeten untuk membahas itu. Yang pertama MUI, yang kedua Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang ketiga Bahsul Masail NU, khususnya Jawa Timur. Itu semuanya sepakat memutuskan bahwa cryptocurrency dan NFT itu haram. Haram. Baik sebagai investasi ataupun sebagai mata uang. Karena kan nggak jelas masih kan. Salah satunya misalnya kata Majelis Tarjih Muhammadiyah itu harus ada lembaganya tuh. Utamanya itu karena nggak ada lembaga negara ataupun lembaga yang kompeten untuk ngurusi ini. Kayak misalnya gini deh ya, kalau gue bayangin, lo punya NFT nih. Terus padahal nggak ada nilainya tuh sebenarnya, tapi gue beli mahal nih. Set. Biar gue men-trigger si Nope. Nope kan gampang ke-trigger. Trigger gampang ya. Bener lagi. Bener. Terus Nope belum ke-trigger nih. Gue minta Bang Rio. lagi mancing. Rio, pancing lagi, beli lebih mahal. Beli lebih mahal, ntar mulai. Pancing tuh. Nope beli jebret, paling mahal. Ntar mau dijual kemana, dia nggak tahu dah. Jadi itu kan money game aja akhirnya. money game bahaya, bro. Nah, kecuali nggak tahu ya ketika nanti kan berkembang ya. Semuanya ini akan berkembang, ada lembaganya, ada akadnya yang jelas dan lain sebagainya, tentu akan ditinjau terus hukumnya. Itu hukum untuk saat ini dengan segala Untuk saat keadaannya. ini hukumnya masih haram. Terima kasih Beb untuk wejangan-wejangan hari ini. Wah, Insightful. Untuk Nope, untuk Nope. Untuk Khususnya. kamu juga Bang Ate. Kita nggak pernah tahu kapan kita makbluk. Aku juga udah hati-hati Bang Ate kemarin. Makanya nabu. Ya, nabung. Sering diingetin sama teman-teman tuh, makanya Dan jangan nafsu. Jangan nafsu berbahaya. Tapi dari semua pertanyaan kita tadi dan jawaban Habib itu ada kesimpulannya, Pe. Untuk pemirsa di rumah silakan Habib Jafar. Intinya adalah bahwa Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi sesuatu yang memang takarannya begitu, jangan kemudian dicari-cari lagi oleh kita. Sehingga yang sudah mudah, itu kemudian membuat kita mencari-cari dan akhirnya kita terjebak kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan hanya haram, pasti rugi di dalamnya. Jadi ya udah nikmati aja kemudahan yang diberikan oleh agama, dan selebihnya percayalah Percaya. kepada agama bahwa apa yang dilarang, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang dilarang pasti buruk, yang diperintah pasti baik. Itu dia. Dan yang terakhir adalah bahwa salah satu hal yang paling penting dalam puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, kita tahan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu itu bukan hanya dalam hal bermaksiat.
juga dalam hal makan, ketika berbuka dan sahur, serta minum, dan juga dalam hal berbelanja. Perilaku yang konsumtif, berlebihan dalam berbelanja itu juga buruk. Dan nafsu untuk cepat kaya. Kita harus tahan itu agar tidak terjebak pada Blek gitu. Udah ada 2 orang soalnya itu. Nah, terima kasih Habib Jafar udah mengisi Terima kasih, Habib. pemasukan ilmu kita tentang ibadah online. Iya. Dan jangan lupa pemirsa di rumah untuk terus saksikan Ada Komika Bertanya Pada Ustadznya yang disponsori oleh Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.